Ya, jadi begini, Bapak 2002 kalau selalu melihat atau mendengarkan narasi tentang data, dokumen, valid, dan lain-lain, itu bagus dan benar, dan itu menjadi dasar. Namun permasalahannya adalah, data itu adalah sebagai bacaan. Ya, apapun itu. Ya, LG, entah Canon, ya, entah KGK, ataupun dari pihak lainnya, dengan bahasa-bahasa akademis lainnya, dari pihak kalangan sendirinya. Nggak apa-apa. Itu kalau dinyatakan data, dokumen, ya demikianlah. Ya, namun pada saat didiskusikan di berbagai ruangan lah ya, entah itu seminar, entah itu room apa ya, webinar, Zoom atau bahkan di StreamYard YouTube itu, pada saat dibacakan, karena ini saya pakai istilah 1001 ya, 1001 poin itu maksudnya 1001 itu ribuan lah ya, itu ribuan data. Nah, siapa yang dapat menguasai ini? Data itu tidak ada jawabnya. Ya, namun semua tersedia. Oh iya betul. Pertanyaannya, masyarakat awam, siapapun itu, termasuk para klerus, membacanya ini. Dan itu betul. Pertanyaannya, pada saat ada hal-hal yang dibaca itu bukan dalam konteks pelaksanaan. Itu, pelaksanaan. Di dalam konteks lapangan, yaitu di dalam kehidupan hari-hari, pelaksanaan. Bukan. Meskipun itu data valid. Kapan itu? Itulah yang dibutuhkan Juklak. Petunjuk laksana. Ya, petunjuk laksana itu. Siapa itu? Seperti kemarin, para YouTuber-YouTuber yang sebelumnya saling goreng kayak mantep, kayak wah hebat sekali cara goreng, terutama dengan gereja barat dan gereja timur, kan jadi malu melihat itu semua. Ya, bagaimana yang telah disajikan oleh Vatikan sedemikian rupa. Di mana dasarnya? Ya di sini tadi. Data dokumen. Siapa itu Vatikan? Siapa itu Bapak Paus? Ini dia. Jadi di dalam poin-poin itulah yang dipakaikan dalam kehidupan hari-hari. Setelah ada juklaknya, petunjuk laksananya. Jadi singkat cerita dalam bahasa sehari-hari bahwa bagi orang-orang yang hidup di dalam gereja-gereja hierarkis, lihat kepala. Ngapain langkah-langkah beliau? Itulah juklaknya. Untuk membunyikan pasal ini. Itu dia. Para YouTuber, wah buka Canon, buka ini, buka LG, apa segala. Betul. Itulah data, dokumen. Namun, apakah apa yang diucapkan oleh para YouTuber itu, itulah yang dipraktekkan di lapangan? Jawabannya, tidak. Ya. Jadi, 1001 macam loh. Ya. Siapa yang dapat menerapkan di dalam kehidupan hari-hari, lihat kepala. Siapa kepala? Dalam konteks di dalam Katolik Roma, yaitu Bapak Paus. Dalam konteks gereja timur, yaitu dengan patriark-patriarknya masing-masing. Beliau-beliau itulah juklaknya untuk mempraktekkan dokumen-dokumen data valid itu. Itu yang mesti dipahami. Apakah boleh untuk dibacanya, untuk iya dong, itu barang bebas, tinggal buka Google. Namun jangan pernah katakan apa yang diucapkan oleh YouTuber itu, itulah yang harus terjadi di lapangan atau di dalam kehidupan hari-hari. Tidak. Itulah hierarkis hebatnya. Baca boleh baca, dokumen boleh dokumen. Apakah dokumen yang kita baca atau kebetulan dokumen yang ini, yang itu, yang ini. Padahal itu ribuan. Kenapa Anda garis bawahi, Anda tekankan harus yang itu terjadi? Siapa Anda? Gitu loh. Jadi juklak ini yang mana? Yaitu dia tadi. Karena sistem hierarkis maka kepala. Jadi hal-hal apa saja yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari atas dokumen-dokumen ini, data-data valid ini semua. Beliaulah. Ya. Jadi terbukti sekali. Ya, saya rasa memang kalau kita mau bahasa bercandanya, malu nih para YouTuber itu. Karena kenapa? Karena tidak mengikuti kepala, itu fakta. Karena dia itu ngaku-ngaku gereja apostolik, entah itu siapapun. Ya, orang-orang Kristen Katolik Roma, orang-orang Kristen Ortodoks, atau apostolik yang tadi kenal Indonesia ini. Mengatakan, Kristen saya hierarkis. Omong kosong kau. Kepalamu tidak begitu. Itu fakta loh. Kenapa harus dari kepala? Yaitu tadi. Yang dapat mempraktekkan
bunyi-bunyi data dan dokumen yang valid itu adalah kepala. Maka yang bawahnya tinggal ngikut, tinggal nyontoh, tinggal nyontek. Dalam konteks di dalam gereja-gereja apostolik, mesti melihat ke atas. Karena aku sudah berkali-kali membuktikan para YouTuber yang berangkat dari bawah. Meraba, menguraikan di video-videonya dari bawah dulu. Yang ini, gereja ini, terus ke atas. Itu namanya sedang meraba-raba untuk ke atas. Itu namanya rancang bangun. Di dalam konteks Kristen hierarkis, tidak rancang bangun. Nunggu nates dari atas. Gitu loh. Apa yang dilakukan di atas? Jadi kalau kita pakai bahasa umum, kalau ini kita katakanlah ini pasal-pasal undang-undang hukum. Data dokumen ini. Itu kalau di dalam ranah law ya, katakanlah di fakultas hukum gitu, itu namanya ada pasal yang ditidurin. Mati suri dulu. Itu dia. Kapan itu dihidupkan, diaktifkan, itu dia. Juklak. Kalau di dalam bahasa hukum, itu nanti ada yang saya kalau nggak salah itu paling tertinggi mungkin, itu namanya serma. Ya, surat edaran Mahkamah Agung. Ya, terus kalau pernah dengar itu ada SK juga, itu surat untuk jangan pakai pasal itu. Itu dia. Kalau di dalam ranah kepolisian, di dalam ranah kejaksaan, ya, dan juga bahkan di pengadilan, saya pernah berbicara kepada beliau yang pernah mengeluarkan serma. Ya, langsung saya bicara. Ya, seorang profesor dan dia yang menerangkan kepada AO. Itu ada namanya surat edaran surat Mahkamah Agung untuk dalam konteks sedang ada orang yang ya terjerat hukum karena itu ada kaitan sangat luas ya dengan politik dengan apa, maka Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk. Menggunakan karena apa? KUHP kan ribuan pasal di KUHP. Gitu. Jangan pakai yang itu dia bilang. Itu dia. Demikian pula di ranah keagamaan Kristen itu dalam konteks yang hierarkis itu begitu. Boleh kasih baca ini, kasih baca itu, kasih baca ini, betul semuanya. Namun apakah itu yang dimaksud oleh si sang YouTuber itu? Itu yang harus dilaksanakan di lapangan, harus begini, tidak jawabnya. Kepala. Maka bagaimana caranya kita hidup di dalam hierarkis? Melihat kepala ke arah kemana, melangkah kemana, ya, bersahabat dengan siapa, bersekutu dengan siapa, ya. Itu yang dicontoh oleh umat. Karena umat itu tercermin di dalam dunia YouTube. Begini. Ngakunya hierarkis. Ngakunya dia agak-agak Kristen Katolik Roma. Ngakunya Ortodoks. Namun dari bawah melihat ke atas. Dia merancang bangun pendapatnya. Asumsinya. Awas. Jangan dikira awal mengatakan nggak boleh asumsi ya. Nggak boleh berpendapat ya. Bukan. Setelah mengerti ini, maka nanti akan keluar itu asumsi sebetulnya. Namun berangkatnya jangan salah. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Itu dia. Baik, terima kasih. 3, 2, 1, saya cut dulu.